Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 1 Kuarasan, yang kami banggakan siswa-siswi atau peserta didik baru SMP Negeri 1 Kuarasan dimanapun berada. Pada hari ini tanggal 15 Juli 2020, kita bersama-sama akan memasuki materi pembelajaran atau MPLS yang berikutnya atau hari ketiga. Dalam hal ini materi yang pertama yaitu tentang belajar efektif di masa pandemik. Kita telah menghadirkan narasumber kita. Beliau adalah Ibu Wardila SPD selaku narasumber, nanti akan memberikan materi tentang belajar efektif bagaimana di masa pandemik. Selamat pagi Bu Wardila. Selamat pagi Pak. Iya, bagaimana kabarnya Bu Wardila? Alhamdulillah baik. Iya, tadi di perjalanan lancar kan? Alhamdulillah Iya, lancar. Ini Bu Wardila rumahnya Gombong, jauh-jauh ke sini dan lebih awal karena memang materi pertama kali Bu Wardila menyampaikan materi tentang belajar efektif. Biar nanti menyiap waktu, nanti tolong persiapkan alat tulis yang ada, buku, pulpen, karena nanti ketika Ibu Wardila menyampaikan materi ini, hal-hal yang penting nanti tolong dicatat. Karena di akhir kegiatan nanti akan dilakukan post test. Semua pemateri akan diambil materinya 55, kemudian akan dikirim kalian untuk dikerjakan. Langsung aja menyingkat waktu, kami sampaikan dan kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Wardila SPD. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, dalam acara MPLS di hari ketiga, Ibu mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi desain pembelajaran di masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Kebumen. Apa itu desain pembelajaran di masa pandemik? Tentu kalian bertanya-tanya. Sebelumnya, akan Ibu tayangkan sebuah gambaran tentang sebuah sekolah. Ibarat sebuah sekolah dalam bangunan, maka dikatakan bahwa sekolah kita sedang berada dalam sebuah zona yang bernama zona merah. Ada juga sekolah yang berada dalam zona oranye. Ada juga yang berada dalam zona hijau. Sekarang ini kita berada dalam zona merah, yang kemarin zonanya oranye. Berarti terjadi perubahan. Predikat zona itu bisa berubah-ubah. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa itu zona hijau, kuning, merah, oranye, dan seterusnya. Sedikit pemberitahuan. Sebuah daerah atau kawasan atau zona dikatakan memiliki atau dikategorikan menjadi zona hijau jika di daerah tersebut tidak terdapat infeksi virus corona. Sebuah daerah dikatakan menjadi zona kuning jika di daerah tersebut terdapat sedikit infeksi virus corona, dan menjadi zona merah kalau kawasan tersebut menjadi banyak yang terinfeksi virus COVID. Karena virus itu adalah makhluk hidup yang bisa berpindah-pindah, maka kita tidak tahu suatu saat kawasan itu akan menjadi zona apa. Yang jelas pada kesempatan kali ini, kabupaten kita, Kebumen, dikategorikan sebagai zona merah. Kategori zona merah itu berdampak pada segala lini kehidupan, termasuk dalam proses belajar mengajar. Maka tentu kalian sekarang merasa berbeda cara belajar kalian. Meskipun kalian dinyatakan sudah diterima sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 1 Kuarasan dan sekarang sudah memulai pembelajaran, tetapi kalian tidak berangkat ke sekolah. Kalian sekarang sedang belajar dan belajarnya dari rumah. Berikutnya, untuk hal tersebut
Maka Kabupaten Kebumen membuat suatu desain pembelajaran. Apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran itu merupakan suatu rencana, merupakan suatu cara yang akan diterapkan untuk menghadapi khususnya masa pandemik COVID-19 ini. Bagaimanakah desain pembelajarannya? Desain pembelajaran yang diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Kebumen itu semua didasarkan pada Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemik COVID-19 tahun ajaran 2020-2021 di Kabupaten Kebumen. Apa saja isinya? Terdiri dari 2 Romawi, di mana Romawi 1 itu berisi penjelasan umum tentang pembelajaran, sedangkan Romawi 2 itu berisi tentang khusus penjelasan desain pembelajarannya itu sendiri. Kita lihat penjelasan umumnya yang berada di Romawi 1. Pada penjelasan umum ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 dimulai sejak tanggal 13 Juli 2020. Berarti hari Senin kemarin atau hari pertama kalian mengikuti kegiatan MPLS. Bagaimana rasanya? Kalian sudah menjadi statusnya siswa SMP Negeri 1 Kuarasan, tetapi fisik kalian tidak berada di lingkungan SMP Negeri 1 Kuarasan. Yang kedua, sebelum Kabupaten Kebumen dikatakan sebagai zona hijau, maka seluruh pembelajaran dilaksanakan dengan belajar dari rumah atau yang disebut BDR. Itu yang sekarang sedang kalian lakukan. Kalian belajar dari rumah. Yang ketiga, setelah menjadi zona hijau, tadi kan Ibu katakan bahwa suatu kawasan predikat zonanya bisa berubah-ubah. Kita tahu beberapa saat yang lalu para pejabat di kabupaten sudah melaksanakan syukuran dengan memotong rambut hingga gundul karena Kabupaten Kebumen dikatakan sebagai zona hijau. Tapi ternyata sekarang malah menjadi merah. Seumpama Kabupaten Kebumen itu dinyatakan sebagai zona hijau, maka proses pembelajaran dilakukan bisa dengan tatap muka, disertai tetap dengan belajar dari rumah. Jadi ada belajar dari rumah dan ada tatap mukanya. Tapi nanti jika suatu saat kita dikatakan zona hijau berubah, entah itu menjadi zona kuning atau menjadi zona merah, maka akan kembali lagi menjadi status belajar kalian adalah BDR atau belajar dari rumah. Itu yang harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian ditanya atau kalian sedang berbincang-bincang dengan teman kalian, kenapa sih sekarang kita tidak berangkat sekolah? Itu banyak sekali yang WA ke nomor Bapak Ibu guru, berangkat tidak Bu, berangkat tidak Bu, belum berangkat. Kenapa? Karena Kabupaten Kebumen masih zona merah. Seandainya pun nanti berubah menjadi zona hijau, itu tidak langsung belajar tatap muka, tapi masih ada jeda waktu 2 bulan baru bisa tatap muka. Itu isi dari Romawi 1. Yang berikutnya adalah Romawi 2. Romawi 2 itu tentang desain pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu pengertian belajar dari rumah yang sedang kalian lakukan. Kenapa belajar dari rumah? Yang pertama, selama zonanya belum hijau, maka kalian sepenuhnya melaksanakan proses belajar mengajar dari rumah atau sepenuhnya belajar dari rumah dengan BDR. Yang kedua,
Jumlah jam belajar dari rumah itu adalah 24 jam pelajaran setiap minggu. Itu berbeda dengan kalau kalian belajar ke sekolah secara normal seperti tahun-tahun yang dulu sebelum ada virus corona. Sebelum ada pandemik virus corona, kalau kalian belajar di sekolah dengan tatap muka di SMP Negeri 1 Kuarasan, jumlah jam belajarnya itu berkisar antara angka 40. Tahun kemarin adalah 44 jam pelajaran per minggu. Sekarang 24 jam pelajaran per minggu. Kemudian kalian akan mendapatkan tugas dari Bapak dan Ibu guru yang disebut tugas siswa. Dalam sehari kalian maksimal itu artinya paling banyak, mendapatkan 2 jenis tugas. Kenapa begitu? Karena nanti kalau kalian sudah mendapatkan jadwalnya, sehari kalian hanya mendapatkan 2 jam pelajaran. Itu akan disampaikan setelah pertemuan dengan Ibu. Tugas yang akan kalian terima bisa melalui WA Group, bisa melalui Zoom meeting, bisa melalui Google Classroom, atau melalui aplikasi yang lain. Berarti anak-anak di masa pandemik virus corona ini mau tidak mau kita dituntut untuk belajar menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut ada melalui HP, melalui laptop, yang tentunya mau tidak mau kita itu memang harus berhadapan dengan alat tersebut. Bagaimana Bu kalau saya belum punya? Silakan, itu nanti bisa kalian atasi dengan kalian bergabung dengan teman yang lain yang rumahnya dekat. Penjelasan berikutnya adalah untuk pendidikan agama, olahraga. Kalian ketahui bahwa pendidikan olahraga di sekolah kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru olahraga seminggu adalah 1 kali, tentunya itu adalah kegiatan di lapangan atau praktek. Karena sekarang kalian belajar dari rumah, kegiatan praktek itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam tayangan-tayangan yang berasal dari HP atau laptop. Setelah itu, maka kalian bisa mendapatkan penugasan secara mandiri berdasarkan tayangan-tayangan yang Bapak Ibu sampaikan pada kalian. Berikutnya, yang tadi adalah selama belum zona hijau, sekarang masa transisi. Masa transisi itu jika suatu kawasan berubah dari yang semula tidak hijau berubah menjadi hijau. Jadi ini adalah pembelajaran secara tatap muka jika Kabupaten Kebumen itu sudah menjadi hijau. Itu bagaimana? Apakah langsung tatap muka? Ternyata tidak. Meskipun Kabupaten Kebumen suatu saat dikatakan sebagai zona hijau, tetap diberi jeda waktu 2 bulan. Lantas bagaimanakah desain pembelajarannya? Kita lihat, yang pertama, jumlah jam belajarnya, yaitu belajar dari rumah 12 jam pelajaran, secara tatap muka, berarti kalian berangkat ke sekolah selama 12 jam pelajaran. Berarti totalnya ada berapa? 24 jam pelajaran. Diulang, kalau yang tadi belajar dari rumah selama zonanya itu zona tidak hijau, itu adalah 24 jam pelajaran murni BDR, belajar dari rumah. Jika dikatakan hijau, tetapi baru saja hijau, maka 2 bulan pertama ini, sekarang Kebumen hijau, 2 bulan pertama dibagi 2, 12 jam BDR dan 12 jam tatap muka. Sedangkan yang lainnya adalah sama seperti zona non hijau, yaitu pemberian tugas ke siswa maksimal juga 2 jenis, tugasnya melalui aplikasi komputer. Kemudian pendidikan agama bisa praktek melalui video yang di-share.
Berikutnya adalah pada masa kebiasaan baru. Sama, jumlah jam BDR adalah 12 jam, jumlah jam tatap muka adalah 12 jam. Berarti seperti masa transisi. Memang semuanya persis. Hanya saja di sini ada poin terakhir, guru bisa membuat kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 4 anak yang rumahnya berdekatan dengan tujuan untuk membantu anak yang belum mempunyai HP. Juga bisa untuk mengurangi beban kuota. Masa kebiasaan baru atau masa new normal. Jadi dalam masa ini bisa saja Bapak atau Ibu guru itu membentuk kelompok-kelompok kecil yang didasarkan pada wilayah kalian, tempat tinggal kalian. Kalau yang kalian itu rumahnya berdekatan, itu bisa dibuat menjadi kelompok kecil jika memang kalian tidak mempunyai sarananya, tidak punya HP, tidak punya laptop, seperti itu. Itu tadi adalah jika dilakukan BDR. Mungkin BDR murni, mungkin BDR dengan tatap muka. Sekarang yang kedua, desain pembelajaran seumpama tidak ada BDR. Berarti seumpama tatap muka murni. Kapan tatap muka murni itu dilakukan? Maka tatap muka secara murni ini dilakukan di masa seperti ini jika Kabupaten Kebumen dinyatakan sudah menjadi zona hijau. Ingat ya, sekarang dinyatakan zona hijau, 2 bulan pertama tidak langsung tatap muka murni, tetapi tadi tatap muka dan BDR 12 jam. Setelah 2 bulan berlalu, maka kegiatannya menjadi tatap muka. Tadi zonanya sudah hijau, sudah 2 bulan, kemudian sekolah kita betul-betul sudah siap melaksanakan kegiatan tatap muka. Maksudnya bagaimana? Sarana kesehatannya, kemudian misalkan hand sanitizer, tempat cuci tangan, kalian harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, dan seterusnya. Itu semuanya sebuah sekolah boleh melakukan tatap muka kalau syaratnya itu sudah terpenuhi. Berikutnya adalah jika sudah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah, persetujuan dari komite sekolah, dan yang terakhir jika orang tua kalian memang menyetujui, dibuktikan dengan surat. Nanti sekolah mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya selaku orang tua menyetujui jika anak saya belajar tatap muka di sekolah. Bu, bagaimana seandainya orang tua saya melarang saya berangkat ke sekolah? Itu hak orang tua kalian. Tapi Bu, teman-teman saya berangkat sekolah, orang tua saya melarang saya berangkat sekolah. Perlu diketahui ya Mbak, Mas, bahwa orang tua kalian melarang kalian berangkat sekolah tentu ada alasannya. Alasannya apa? Mungkin kalian mempunyai penyakit tertentu. Jika kalian memang memiliki penyakit tertentu yang itu rentan, memang sebaiknya tidak usah berangkat sekolah. Lantas saya bagaimana Bu belajarnya? Belajarnya kalian bisa mengikuti seperti program yang dilaksanakan BDR. Jadi nanti Bapak Ibu guru tetap upload, tetap share materi-materi yang bisa dilakukan jika itu berdasarkan BDR. Kalian tidak usah khawatir. Kemudian jika kalian benar-benar melaksanakan belajar tatap muka di sekolah, ternyata dalam satu kelas tidak boleh kalian semua itu masuk kelas. Lah terus bagaimana? Kalian hanya boleh masuk setengah dari kuota kalian di kelas. Kalian satu kelas isinya 32, maksimal dalam satu kelas hanya berisi 16 siswa. Itu bisa nomor urut 1 sampai nomor urut 16, atau bisa yang berangkat yang nomor
ganjil dulu. Besok yang berikutnya yang genap. Lah terus bagaimana? Kalian jika berada di dalam kelas, kalian akan duduk di tempat duduk yang sudah disediakan untuk kalian sendiri-sendiri secara tidak berganti-ganti. Jadi kalian duduk di bangku itu, di posisi itu dari hari ke hari adalah ajek, tidak berubah-ubah. Jadi kalau di kelas kita, di sekolah kita itu ada 2 model meja. Meja yang panjang, satu meja itu untuk 2 anak, satu kiri satu kanan. Kalau di awal kamu duduk di sebelah kiri, seterusnya kamu duduk di bangku itu mendiami meja itu yang sebelah kiri terus. Sedangkan temanmu yang sebelah kanan ya sebelah kanan terus. Model yang berikutnya adalah model meja kecil, yang satu anak adalah menempati satu meja. Maka itu ditempati oleh satu anak itu terus. Bisa kalian lihat mungkin di gambar itu, kalian tidak boleh berdempetan. Jarak kalian minimal adalah 1,5 meter. Duduknya tidak boleh berganti-ganti. Nanti di sekolah, tatap muka di sekolah itu hanya 4 jam pelajaran saja. Wah, kamu seneng ya? Seneng apa seneng? Nanti kamu juga tidak ada istirahat. Nah, sedih. Tidak ada jajan, berarti tidak dapat uang saku. Kamu tidak dapat uang saku, buat apa uang saku? Karena di sekolah kantin tidak ada yang buka, tidak diperbolehkan jajan. Berikutnya, proses pembelajaran dilakukan secara bergantian. Itu nanti untuk yang proses belajar secara bergantian itu tergantung standar proses yang mau mengolahnya. Seperti itu ya. Jadi nanti seumpama Kebumen dinyatakan menjadi zonanya hijau, pertama kalian masa transisi. 12 jam tatap muka, 12 jam BDR. Sudah 2 bulan tatap muka murni, tapi tatap muka murninya hanya 4 jam pelajaran di sekolah. Terus bagaimana? Saya tidak punya sepeda, Bu. Saya naik angkot, itu tidak boleh. Kalian tidak boleh naik kendaraan umum. Bolehnya kalian jalan kaki, naik kendaraan sendiri atau diantar oleh orang tua. Anak-anak, itu yang Ibu sampaikan. Kiranya dengan apa yang Ibu sampaikan secara singkat, mungkin kalian belum begitu paham. Tapi minimal kalian tahu kenapa alasan kalian sekarang belajarnya dari rumah. Kenapa Bapak Ibu guru menuntut saya untuk bisa mengaplikasikan berbagai macam aplikasi di dalam HP dan laptop. Itu alasannya karena kita berada di masa pandemik coronavirus disease 19. Begitu ya anak-anak. Seandainya nanti ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kiranya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fardila telah menyampaikan bagaimana belajar efektif di masa pandemik ini. Mudah-mudahan bisa berguna buat anak sekalian dan tidak ada lagi yang bertanya kenapa kok saya nggak mau sekolah gitu Bu ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bu Fardila. Untuk selanjutnya monggo dipersilakan Bu Fardila untuk